وانصر علينا من خذلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Bu, dulu ayah. Ayah. Mulamar ayah. Anu teu duit ayah. Ayah. Anu loba hutang ayah. Ayah. Pulang dari sini kita berdoa agar Allah lunaskan hutang. Anu aminah paling tarik paling gede. Paling besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada. Shadaqallahu al-'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat lalu bertanya tentang tafsir dari Quran surat An-Nashr. Quran surat 110 hanya 3 ayat. Lalu mereka menjawab bahwasanya tafsirnya adalah memohon ampunan kepada Allah. Namun hanya satu yang berani mengatakan bahwasanya ini berbeda, yaitu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Ibnu Mas'ud rahimahullah. Lalu Sayyidina Umar bertanya, wahai Ibnu Mas'ud, apa yang kau ketahui tentang tafsir dari surat tersebut? Idza jaa nasrullahi wal fath, bahwasanya ketika penaklukan kota Mekah dan Madinah, Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah, disitulah saatnya ajal Rasulullah akan dijemput. Ajal Rasulullah akan dijemput. Lalu apa? Disitulah Rasulullah banyak-banyak bertobat, banyak-banyak memohon ampun, banyak beristighfar, memohon agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Rasulullah itu surga jaminannya, namun beliau masih saja bertobat di akhir umur. Pagi ini, mohon maaf saya nggak bisa bicara keras-keras. Bukan bermaksud sombong. Alhamdulillah tepat hari ini acara ke-600 saya tahun ini. Jadi suara saya betul-betul sudah hilang dan dada pun sudah sesak sekali. Muka pun terbakar karena banyak bersyiar di luar yang menyengat terik panas matahari. Tapi mudah-mudahan kelak tubuh ini yang tidak disentuh api neraka. Amin. Cukup amin mega toba. Kalau udah tinggal ibu-ibu di istri mana kita kenal. Lalu cukup juga lacak apa coklat. Ini hanya cubil. Jadi gimana tadi kita jadi pokok dari ibu? Sampai mana tadi Bu? Hah? Sampai mana tadi?
Oh ya, siapa? Oh ya, Rasulullah bertobat di situ. Meskipun surganya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita pagi hari ini adalah syukur di penghujung umur. Sebelum kita memasuki ke syukur tadi, Al-Mukarram Ustaz Yusman sudah menjelaskan dengan sempurna. Saya ingin menambahkan saja buku-buku keranginannya. Ya, itu udah saya mau Ustaz buku keranginan, cek. Tapi kan buku keranginan itu paling awas, kecampur sabun ya. Insya Allah. Ya, Bu, umur itu apa? Kencing lah. Umur itu apa, Bu? Usia. Tuh, mulai ke musyuk dari Bu, umur itu apa, Bu? Waktu. Umur itu apa, Bu? Umur itu adalah, tulis Bu, secara syarah umur itu adalah fase kehidupan yang Allah Azza wa Jalla berikan, ataupun waktu kehidupan dari hambanya yang Allah berikan kepada hambanya untuk dipergunakan sesuai dengan kehendak Allah. Itu namanya umur. Buka Quran surat 40 ayatnya ayat 68. Buka ini tolong dibuka. Buka, ada Bu? Ada? Quran surat 40 ayatnya ayat 68. Ada yang mau bacain buat saya, Bu? Mohon maaf, 67 lain. Ya. Dengerin ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma 'alaqatin tsumma yukhrijukum tiflan tsumma litablughu ashuddakum tsumma la taqulu syuyukha wa minkum may yutawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah. Kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami berbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan agar kamu mengerti. Jadi yang dimaksudkan dengan fase umur walladzi khalaqakum min turabin, ketika manusia diciptakan dari tanah lalu dari setetes air mani menjadi segumpal daging, lalu ditiupkan roh, dilahirkan. Nah, disitulah fase umur dimulai. Dilahirkan dalam keadaan lemah, lalu sama Allah dijadikan dalam keadaan kuat. Dari keadaan kuat kita dilemahkan kembali. Kita dilemahkan kembali menjadi tua. Disitulah fase yang berbahaya. Ketika umur kita sudah tua, fase yang berbahaya ada di situ. Kunaon bahaya kusyabah dan marana kolot mah bedegol. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya yang namanya orang tua itu seperti Al-Quran usama, dibaca geus teu kabaca, dipijeun teu meunang. Betul, Bu? Jadi kumaha yang haripan kolot bedegol maledong buka teh. Sabar, betul. Jadi orang tua tetap harus dihormati ya, Bu ya. Wasainal insana biwalidayhi husna. Quran surat 29 ayat 8. Bu, ketika umur kita di situ ada kalimat yang tadi itu, Bu, syuyukha, ketika engkau menuju usia tua.
Tapi bukan berarti maut itu, mati itu milik yang berumur tua saja. Karena Allah akan mewafatkan kita dalam kondisi umur-umur tertentu. Namun ini khusus bagi orang yang umurnya Allah panjangkan. Menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bahwasanya yang disebut dengan syekh itu orang tua adalah orang yang umurnya genap berumur 40 tahun. 40 tahun kita menginjak 40 tahun, orang itu sudah disebut tua. Apa hujahnya? Apa dalilnya? Quran surat 46 ayat 15. Jadi para ulama itu tidak semerta-merta melakukan riset hanya berdasarkan dalil saja, tapi mereka melakukan riset-riset terhadap kelakuan-kelakuan orang-orang yang menginjak umur 40 tahun ke atas. Bahkan kata Nabi, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Akan sangat sedikit sekali yang mampu melewatinya. Jadi kalau ibu-ibu di sini umurnya udah ada yang 60, 70 tahun, bersyukur. Bersyukur karena di dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab dikatakan bahwasanya orang yang umurnya 40 tahun namun dia banyak melakukan amal saleh, Allah akan ringankan hisabnya di yaumil akhir. Lalu orang yang berumur 60 tahun Allah akan berikan inabah untuknya apabila dia beramal saleh. Lalu orang yang berumur 70 tahun Allah akan muliakan dia di dunia dan di akhirat. Orang yang berumur 80 tahun penduduk langit akan mencintainya dan Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Lalu orang yang berumur 90 tahun Allah akan berikan hak prerogatif untuk dia agar dia dapat memberikan syafaat di yaumil akhir bagi orang-orang yang dicintainya. Hadisnya sahih namun tidak berdiri sendiri. Bagaimana yang umur 40, 50, 60, 70, 80, 90 banyak-banyaklah beramal saleh. Jadi paham sampai sini Bu pengertian dari umur? Bu? Bu? Apa umur teh? Umur apa tadi? Fase kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-Nya, atau waktu kehidupan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-Nya dipergunakan untuk apa kira-kira umur itu? Kata siapa untuk itu? Kata siapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dipakai untuk ibadah karena ada 4 perkara di yaumil akhir di mana kaki seorang anak Adam tidak akan pernah bergeser. La tazullu qaddama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu. Tidak akan pernah bergeser kaki seorang anak Adam di pengadilan Allah Azza wa Jalla sebelum dia menyelesaikan 4 perkara. Yang pertama adalah umurnya digunakan untuk apa? Bu, jadi umur ini adalah sesuatu anugerah yang sangat-sangat luar biasa. Itu namanya umur. Karena temanya adalah syukur di penghujung umur. Kang Mega jelaskan dulu tentang umur. Garis besarnya umur adalah kehidupan yang Allah berikan, waktu. Paham sampai sini Bu? Paham sampai sini Bu? Baik. Lalu syukur. Sebelum kita mencapai keilmuannya, syukur itu apa? So kita tinggal Google nah, dialih lagi mana Ustaz, maling teh. Rekna orang dijodohkeun. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa Bu? Syukur adalah Menerima. terima kasih apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, catat Bu. 4 ciri orang bertakwa. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Khauf,
dia takut kepada Allah, lalu dia tinggalkan larangan-larangan dari Allah. Yang kedua, al-amalu bi'at-tanzil. Dia cinta kepada Allah, lalu dia lakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ini yang berhubungan dengan syukur. Wal qanatu bil qalil. Dia qanaah, merasa cukup atas apa-apa yang Allah berikan. Lalu yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahila. Dia menyiapkan bekalnya untuk mati. Kalau kita merujuk kepada yang ketiga, wal qanatu bil qalil, dia qanaah. Bu, ada ibu di imah sok gegerewekan barang. Aduh. Kunaon epi? Sok gegerewekan. Aya epi di dieu? Lilis, Eti, Deda, Roma, kupingkeun, sanu sok gegerewekan. Jangan bu, kalau kata Ustaz Yusman tadi, kunaon awewe mah lalicik. Ari kasalaki, lamun salaki keur diuk di buruan imah datang. Bapak, ada apa my love? Eta tingali cililis kunaon meuli kulkas anyar. Betul bu? Enjing sumping deui. Bapak, apalagi deh itu tinggal cetati kunaon meuli motor anyar dipikir ke apa ngiriditna sabaraha isukana datang deui bapak eta tingali cededah kunaon emasna meuni reunceun mama mah dibareto geulang karet we jeung gelangkah dipake nalian buuk eta nalian daster wawol eta isukana datang deui bapak paeh si bapak dan jantung bukan ayah gitu di dia tersalah deui isiannya payuna Pak Ustaz jangan ya bu ya tapi kunaon awewe mah lalicik bener kata Ustaz Yusman aya teh aya ibu-ibu nu kieu kasalaki bapak teu tingali cek eni mah kunaon cek eni salakina oge maot sok atuh bapak geura maot bapak tingali cetuti mah kunaon tuh kawin deui salakina sok atuh bapak geura kawin deui moal aya eta pamajikan saha apa tah nu aya saha ngayang ngekenya naon maca surah riwayat ya lu harus bersyukur tong ningali kalu di rumah ulahku ningali kahan aya naon di handap naras wae otakna di rumah kudu syukur ulahku tong ningali kalu ningalina kahan aya naon di handap aya batur. Ada orang yang belum tentu seberuntung kita. Paham bu? Oleh itu kita harus bersyukur. Baik. Tadi ilmu tentang umur definisinya sudah paham bu ya. Lalu syukur itu secara syarah adalah pengakuan terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan nikmatnya. Secara syarah syukur itu dikatakan bahwa syukur itu adalah pengakuan atas nikmat yang telah Allah berikan. Pengakuan terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita tanpa keraguan. Lalu bagaimana? Ini yang paling penting. Nikmat itu dipergunakan sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang paling penting. Lalu disertai dengan apa? Dengan ketaatan.
ketaatan dan ketundukan kepatuhan kepada Allah. Itu syukur namanya. Kita mah cuma bisa alhamdulillah, betul. Dapat sesuatu alhamdulillah, alhamdulillah. Bu, kalau kita dapat keinginan, kita punya keinginan, misalkan kita minta Avanza, dikasih Avanza sama suami, apa yang kita ucapkan? Masa udah lupa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat sholihin. Mungkin kan itu mungkin ngaracok dari tuh, kata-kata mereka juga, Bu, berangkat ke majelis taklim itu pahalanya surga Firdaus. Disandingkannya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pahala ke majelis taklim gancan leungitna. Kunaon berangkat ke sini ke majelis taklim dapat pahala surga Firdaus, bertanya kepada mustami, bertanya kepada mualim dapat pahala surga Firdaus, ngan leungitna gancan. Balik di dia ustaz diomongkeun. Nah, itu dari ibu mah gitu kelakuan. Ece-ece itu tinggali si ibu make diomong di hareup menyekal HP. Ini gelisnya, nya ini gelis pisan ngan hanyakal. Ah, gitu. Kunaon salah gini jika kolonel. Naon kolonel teh kolot-kolot segede menel. Soalnya bayang aya gitu di dia. Aya gitu di dia. Aya makana majelis taklim mungkin peupeus jadi 100 siki aya mah. Bu halal. Bu bersyukur. Sudah tahu definisinya sekarang, Bu? Syukur itu secara syarah dikatakan bahwasanya pengakuan terhadap nikmatnya Allah disertai dengan kepatuhan, ketundukan, ketaatan kepada Allah, lalu nikmat itu digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Ibu-ibu pasti apal dalilna, yakin para pinter masalah syukur. Naon dalilna, Bu? Bu, dalil syukur apa? Yang paling tenar tuh yang ibu-ibu suka baca. Lagi tuh dan ngaco orangnya mah langsung la in syakartum depannya dulu baca Quran surah 14 ayat ke-7. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid atau lasadid, sya atau sin, ada yang lain lasadidnya punya lasyadid. Bu, kadang-kadang kita baca ayat itu pasti aja dari la in syakartum, betul Bu? Tapi depannya nggak pernah kita perhatikan. Wa izza azza rabbukum, dan ketika Rabbmu, Tuhanmu Allah Azza wa Jalla memaklumkan kepadamu. Apa artinya memaklumkan? Tenai cicing, kamari geus dibere nyaho. Tenai cicing. Apa artinya memaklumkan? Ketika Rabbmu memaklumkan kepadaku, memaklumatkan kepada kita. Ketika Allah memaklumatkan kepada kita, dalam arti kata Allah menegaskan janji-janjinya kepada kita. Wa idza adzana rabbukum. Jadi ingat, ketika Allah menegaskan janjinya, berarti itu adalah hak, itu adalah benar, itu adalah kuat. Jangan main-main. Wa idza adzana rabbukum, dilanjutkan dengan kalimat la in syakartum. Ketika Allah menegaskan janji-janjinya kepada siapa? Manusia. La in syakartum, sing saha anu syukur ka kami, sing saha anu syukur ka kami, barang siapa yang bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambahkan nikmatnya. Itu janji Allah. Wa ista'adzana rabbukum. Jadi jangan main-main. Allah berjanji atas janji-janji Allah itu. La in syakartum, barang siapa yang bersyukur kepadaku,
la azidannakum, akan kutambahkan nikmatnya. Wala in kafartum, sing syaha'an ingkar. Siapa yang ingkar, kufur nikmat, inna ini hukumnya ditancapkan dengan kuat. Bu, kalau kita lagi baca Al-Quran, perhatikan ini ilmu. Kalau kita lagi baca Al-Quran, di dalamnya ada kata-kata inna, ada kata-kata ini, ada kata-kata illa. Kalau kalimat sesudah kata-kata inna atau inni atau illa adalah kalimatnya ancaman, berarti kata-kata inna ini mempunyai kekuatan hukum yang wajib kita lakukan, wajib kita laksanakan untuk orang-orang yang mukallaf. Orang-orang mukallaf adalah orang-orang yang sudah terbebani oleh perintah syariat, dalam arti kata akil balik. Apabila dilakukan dia mendapatkan pahala, apabila tidak dilakukan dia akan berdosa. Ibu mukallaf bukan? Mukallaf. Sedangkan pena dari malaikat-malaikat pencatat amal baik amal buruk itu akan diangkat terhadap 3 golongan orang. Yang pertama, orang yang belum akil balik. Yang kedua, orang yang tertidur sampai saat dia bangun. Lalu yang ketiga, orang yang hilang ingatan. Ya Bu ya, tutup kada bisa lalu masuk. Kata itu. Karena apa? Ya paham sampai sini Bu? Kita jelaskan dengan detail ya Bu ya. Jadi inna ini mempunyai kekuatan hukum yang wajib kita lakukan. Karena kenapa? Kalimat sesudahnya adalah ancaman. Adabi azabku sangatlah pedih, muam ayah anu bisa nampi azab Allah. Wah, dijamin. Ibu diberi nyeri untuk di dunia nyeri itu, diberi ambeien nyeri itu, diberi bisul rek pucat nyeri. Komo azab Allah, na'udzubillah semua. Akhirnya diberi panas pangpoe nggak belentrang, udah nggak betah ya Bu. Betul. Makanya kata Allah, inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangatlah pedih. Kalau kata-katanya adalah ancaman, berarti hukumnya wajib. Berarti syukur itu hukumnya apa? Wajib. Paham sampai sini? Paham Bu? Pulang dari sini jadi wanita bersyukur. Jangan makanan penggigirkan baik kesalaki. Bu, kalau suamimu bekerja dapat penghasilan 50.000, engkau bersyukur tidak? Ayah belum dia. Kalau suamimu meninggal dunia lalu engkau menangis keras, apa yang engkau tangisi? Ketika suamimu meninggal dunia, engkau tangisi, engkau menangis dengan keras, apa yang engkau tangisi Bu? Kehilangan lain, pasti meninggalkan warisan lebih. Bapak, kenapa kau meninggal? Izinkan aku ikut, Pak. Aku cinta sejatimu, izinkan aku ikut. Cek Ustaz sok aku milu ka jero. Pasti mau daek Bu. Tapi coba lalu misalkan suami ibu meninggalkan harta warisan yang banyak, ketika beliau meninggal apa kelakuan ibu-ibu? Sudah takdir Allah. Nah harta warisan Allah. Coba lalu warisan seutik. Tapi kalau harta warisannya banyak, udah takdir Allah. Sudah kita doakan saja guys. Hati-hati Bu ya. Hati-hati Bu. Makanya harus bersyukur. Quran surat 14 ayat ke-7, paham nggak singkat tafsirnya? Saya kasih yang singkat. Ketika Rabbmu memaklumatkan kepada kita, membenarkan janji-janjinya, menegaskan janji-janjinya kepada siapa? Orang-orang yang bersyukur. Dengan hal apa? Anu syukur ka kami ditambihkeun nikmatnya. Tapi yang ingkar kufur, inna akan kuazab kalian dengan azab yang pedih. Berarti syukur hukumnya wajib.
Wajib. Paham sampai sini Bu? Paham. Maju Bu, Quran surat 16 ayat ke-18. Kita munasabatul surah dan ayat Ibu ya. So, punya HP, punya musyaf, ma min zammatin, akan ada satu zaman di mana Al-Qur'an akan hilang. Diganti ku HP. Ada Bu? Boleh, siapa yang mau baca yang keras? Baca, baca yang keras sayang. Itu disebut saya telah GR. Anak tuh, pondok. Ayat 18 ya. Innallaha laghafurur rahim wa in taquddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur. Oh, kenapa itu di akhir kata-kata ini innallaha laghafurur rahim? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa? Arti pertamanya tadi kalimatnya apa saya baca? Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Stop. Jikalau kita menghitung nikmatnya Allah, moal mampu. Nah, kami kan moal mampu, geus gampang we kieu. Curahan tetes hujan bisa dihitung tidak? Itu nikmat Allah bukan? Nikmat Allah bukan? Ibu bernafas bisa ibu hitung sampai saat ini berapa miliar kali? Itu nikmatnya Allah bukan? Lalu kenapa kalimat sesudahnya innallaha la ghafurur rahim? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa? Karena manusia. Lihat Quran surat 14 ayat 34. Kalimatnya sama. Kalimatnya sangat sama, percis. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan dialah Rabb Allah yang telah memberikan apa-apa yang kau mohonkan kepadanya, kata Allah. Bahkan yang tidak kita mohonkan pun Allah kasih. Bu, ada tidak yang tidak ibu mohonkan tapi Allah kasih? Dan itu bersifat baik, bikin ibu sumringah bunga, betul Bu? Ada yang lihat itu kalimat pertamanya. Ada di situ Bu? Apa kata Allah? Wa atakum min kulli ma sa'altum. Lalu kalimat keduanya sama kayak An-Nahl tadi, ayat 18. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Maka ada yang bisa hitung-hitung nikmatnya Allah. Kenapa kalau di Quran surat 16 tadi dikatakan innallaha laghafurur rahim? Ini jawabannya. Kalimat sesudahnya innal insana lazalumun. Manusia itu ingkar Bu. Ingkar sama apa? Sama nikmatnya Allah. Bu, definisi syukur ada 3 loh Bu. Menurut para ulama definisi syukur itu ada 3. Bahkan syukur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama syukur dengan syukur dengan hati. Yang kedua syukur dengan lisan. Yang ketiga syukur dengan perbuatan. Bagaimana syukur kita dengan hati? Meyakini bahwa nikmat ini berasal dari Allah. Itu dengan hati, gak jauh dari iman. Lalu yang kedua apa Bu? Bersyukur dengan lisan. Ucapkanlah Alhamdulillah. Dalilnya apa Bu? Tuh ngabulem deui eta Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ngarasep sya. Ngabulem mah. Ya Bu ya, itu dengan lisan. Ini yang jadi masalah dengan perbuatan. Ibu dititipkan, diamanahkan panca indera, ibu gunakan untuk apa? Dititipkan mulut, dipakai nagibah. Dititipin telinga, dipakai ngadangu les di jendela. So, naon deui ayeuna? Apa yang kurang? Apakah itu dikatakan orang bersyukur? Lain kecil, lain siga kitu. Hati-hati, ini penghujung umur, saya yakin. Ini orang yang di dalam masjid ini semuanya orang-orang yang di penghujung umur Bu. Kata Imam Al-Qurtubi tadi apa Bu? Syekh itu, orang tua itu adalah orang yang telah menginjak umur 40 tahun.
Paham sampai sini, Bu? Ulang. Yang ketiga tadi syukur apa, Bu? 3. Dengan perbuatan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Paham sampai sini, Bu ya? Pengertian syukur apa, Bu? Pengakuan terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa keraguan. Lalu disertai dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu digunakanlah nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah. Itu syukur secara syarah, secara syarah. Lalu syukur dibagi menjadi 3, syukur dengan hati, syukur dengan syukur dengan paham sampai sini? Mudah. Dalilnya tadi apa, Bu? Quran surat 14 ayat ke-7 dan 34, Quran surat 16 ayat ke-18. Paham sampai sini, Bu? Baru ini judulnya syukur di penghujung umur. Bukan Quran surat 46 ayat 15. Canggih ini, Bu. Wah. Pokoknya canggih aja ini. Dikatakan yang namanya syukur itu di sini canggih banget. Ada 46 ayat 15. Siapa yang mau bacain buat saya? Langsung adek-dek dapat jauh pisah siapa? Wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Artinya apa, Bu? Sama-sama bareng-bareng. Wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Apa artinya, Bu? Manusia itu diperintahkan berbuat baik kepada siapa? Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Apa artinya, Bu? Ibunya yang telah mengandung. Kelanjutannya apa, Bu? Arabna tong sieun panjang besok baca apa? Stop, tenai. Coba tolong dibaca. Hamalathu wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Apa artinya itu, Bu? Karena pakai HP jadi liar ngansepin artinya. Baca mushafnya. Apa, Bu? Yang menyapihnya selama 3 bulan. Nih, Bu, perhatikan kalimat sesudahnya. 30 bulan. Lalu apa kalimat sesudahnya, Bu? Aramna. Terusin tenang. Lain. Hatta idza balagha asyuddahu. Stop. Perhatikan. Wa balagha 40 sanatan qala. Wa balagha 40 sanatan qala. Ketika menginjak umur berapa? 40 tahun. Perhatikan. 40 tahun kita sudah memasuki fase tua. Tapi akalnya sempurna. Makanya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kalau orang-orang yang sudah berumur 40 tahun itu akalnya sudah sempurna. Kalau dia kerjaannya masih bermaksiat, Allah akan wafatkan dia dalam kemaksiatan. Kalau dia beramal soleh, Allah akan wafatkan dia sesuai dengan amal solehnya. Makanya ada istilah orang itu akan diwafatkan dalam sesuai kebiasaannya. Tapi lain berarti tukang lotek payahnya diredos, tukang beca mautnya diboseh lain. Kalau mereka berarti sesuai dengan kebiasaan rumah. Dan tukang lotek gak di mautnya diredos lain.
Sanes ya. Ketika kita masih bermaksiat sama Allah, Allah akan wafatkan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita buruk ya buruk. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Peluklah Islam secara kafah, secara sempurna. Kalau di wasiat takwa, wala tattabi'una khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Jangan dituruti syaitan. Jadi bukan berarti kita itu dikatakan Islam, agama kita Islamnya haruskah kafah. Makanya matinya juga, mautnya kita itu usahakan dalam keadaan Islam. Lamun ibu maut keur ngomongkeun batur mah. Bu, ini pesan dari Kang Mega ya. Salah satu dosa yang paling berat, dosa yang paling berat diampuni sama Allah, lain ancem, lain heureuy. Nanti ibu baca kitab Al-Azkar karangan Imam Malik, baca. Dosa yang teramat berat diampuni oleh Allah adalah dosa bergibah. Kenapa? Allah tidak akan ampuni sebelum kita mendapatkan maaf dari orang yang kita gibahi. Sieun kan ayeuna kan? Keung teu? Mulai ti ayeuna kunci. Ece. Teteh. Eta cek Kang Mega teu meunang oh nya pokona balik ti dieu urang tong lagi bade siap janji tapi tong siga si ibu eta nya dimimitian ulah gibahnya oke siap ngantong jika si ibu eta gitu ulah teh. Jangan ya Bu ya perhatikan, balik lagi ke ilmu wa balagha arba'ina sanatan qala, ketika usianya memasuki 40 tahun apa yang dia lakukan? Eta baca atau ngalih Quran. Geus tong pikiran si Al ikatan cinta geus aya di dieu si Al. Perhatikan Bu, arba'ina sanatan qala, 40 tahun, sanatan qala, apa yang dilakukan ketika kita memasuki fase umur 40 tahun? Kata Al-Quran, lain cek ulama, cek Al-Quran. Apa Bu? Berdoa. Apa Kang Mega ini hubungannya dengan syukur? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya an a'mala shalihan tardahu washlih li fi zurriyyati. Lihat artinya Bu, dahsyat Bu. Ketika umur kita 40 tahun, apa perintah Allah? Berdoa. Lalu apa artinya? Rabbi auzi'ni, Allah jadikanlah aku apa? Berikanlah aku petunjuk agar aku agar aku dapat sing tarik naon. Jadi umur 40 tahun kita disuruh apa? Bersyukur atas apa? Nikmat Allah. Sebagaimana nikmat Allah yang